yang baru saja masuk ke Hasan. Kehormatan bagi kami untuk menyapa para beliau-beliau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nasrul Tanjung. Pak Nasrul Tanjung. Silakan Pak Nasrul Tanjung, buka mic-nya Pak Nasrul. Buka mic-nya Pak. Ya, buka mic-nya Pak. Silakan Pak. Ya. Silakan memperkenalkan diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Silakan. Nasrul Tanjung. Ya. Silakan untuk kepada Ustadz Rizal apabila ada pertanyaan dan juga mungkin ada tanggapan. Silakan Pak Nasrul Tanjung. Atau memperkenalkan diri, kalau belum ada pertanyaan, memperkenalkan diri ya. Memperkenalkan diri kepada kami semua agar bisa mengenal lebih dekat kepada Pak Nasrul Tanjung di kemudian harinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berterima kasih terutama untuk Pak Rizal ya. Karena saya tadinya mau lari tapi dikejar sama Pak Rizal. Ini hal yang sangat mengesankan buat saya. Jadi langkah pertama saya masuk ke grup ini merupakan suatu hal yang sangat berkesan yang nggak mungkin saya bisa lupakan. Terima kasih Pak Rizal sekali lagi. Sama-sama Pak Nasrul Tanjung. Dan saya setelah masuk dan mengikuti yang pertama kali ini merasa sangat nyaman dan betah. Mudah-mudahan saya akan menjadi murid yang aktif di sini Pak Rizal. Amin, amin. Andom ininya sangat saya butuhkan karena saya ini mulai dari kecil itu disekolahkan ke sekolah umum sampai tamat kuliah, malah sekolahnya di tempat yang non muslim. Oh, di mana tuh Pak kuliahnya? Di Belanda dulu Pak. Oh gitu ya. Oke. Jadi mungkin masalah agama ini sangat kurang, tapi saya bersyukur orang tua saya pernah mendidik saya dan selalu mendidik saya dari kecil sampai saya bisa khatam Al-Quran. Itu sangat saya hargai dan itulah modal saya Pak sekarang ini. Setelah sekian tahun saya tinggalkan bertugas, ya tugas apalagi di PU mungkin agak jauh dari Al-Quran. Tapi saya, alhamdulillah, saya tidak pernah meninggalkan Al-Quran, Pak. Insya Allah. Selamat datang di Alasani Host, Pak ya. Mudah-mudahan Bapak nyaman di sini ya. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan saya nyaman. Kami mencintai Bapak semua di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Tama, ada Pak Danu lagi yang baru. Baik, Ustaz. Kembali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Pak Nasrul Tanjung. Kemudian saya akan menyapa Pak Danu MPD. Pak Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Danu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Danu, sekiranya berkenan untuk memperkenalkan kepada kami agar kami mengenal Bapak kemudian hari. Baik, kepada kami seluruh Jamaah Al-Hasani. Silakan Pak Danu. Kepada Ustadz Rizal. Silakan Pak Danu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya aturkan terima kasih bisa masuk ke kelompok ini. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah sebagai pengayaan untuk pembelajaran saya, karena sampai hari ini saya masih berprofesi sebagai PAI di sebuah sekolahan SMP. Mudah-mudahan ini sebagai pengayaan buat pembelajaran kami. Amin. Apa tuh Pak? Agama Islam ya Pak? Iya, iya Pak. Di mana tuh Pak? Agama. Di mana tempatnya? Saya di SMP 2 Belanakan Subang, Pak. Oh, dimasukkan oleh saya, Kiai. Dimasukkan oleh saya nih. Diajak oleh saya nih. Alhamdulillah. Ya, Pak Ceceng. Oh. Terima kasih, Pak. Kang Corelat itu, Kang Corelat di sini. Oh, gitu. Selamat bergabung
Pak Dano ya. Mudah-mudahan Ya. keakraban kita akan menambahkan hal-hal positif nanti ya. Dan kami sangat bangga dengan pendatang-pendatang baru semuanya. Amin. Ada yang mau ditanya Pak tentang apa tadi? Tentang uraian kita? Sementara mah cukup dulu Pak. Oke. Pertama ini Kang Joret. Kang Joret nanti masih ada pendatang baru satu lagi, Ibu Pepe yang pagi ini baru datang. Tolong disapa Bu Pepe-nya Bang Tama. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pepe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pepe, silakan apabila ada tanggapan juga pertanyaan kepada Ustaz Rizal Al-Hasan. Iya, terima kasih Bang Tama. Saya ngobrol apa ya Ustaz ini ya? Bingung. Terserah mau Saya nanya. baru masuk. Mau nanya ya. Silakan. Ustadz, ini sebenarnya tentang surat Toha ini ada sering dibahas Ya. dalam chat ya Ustadz ya. Ya. Nggak apa-apa sedikit. Nggak apa-apa. Ya, saya kan aktif di live chat juga ya Ustadz ya, di YouTube Muslim. Sering diperdebatkan sama tetangga itu, tetangga kita ya Ustadz ya. Iya. Tetangga kita. Iya, tentang Ya. katanya karena di kitab mereka, bukan kitab ya Ustadz ya, kalau Alkitab itu kan sebenarnya katanya memang dibahas juga. Jadi mereka berpikir bahwa Al-Quran itu menjiplak gitu loh. Cerita tentang Nabi Musa ini Ustadz gitu loh. Tapi kan sebenarnya susah ya kalau menerangkan tentang Al-Quran itu hanya dalam live chat ya Ustadz ya. Iya. Beberapa kali pernah saya ajak untuk membahas masalah ini, ayo masuk ke Zoom gitu loh. Tapi kayaknya mereka nggak peduli Ustadz dengan hal begitu. Iya. Ustadz, sayang sih sebenarnya ya. Iya. Kalau mereka mencari kelemahan Al-Quran tidak akan pernah bisa. Tidak. Iya Ustaz. Itu aja sih. Salam kenal juga buat teman-teman. Saya baru masuk nih untuk pagi ini ya Ustaz ya, baru pertama kali. Tapi insya Allah kalau untuk kelas jam 8, insya Allah saya rutin Ustaz. Iya. Gitu aja. Udah kenal dengan beberapa orang sini kan? Dengan Bang Masuk, Yusuf. tapi baru masuk tapi stok lama. Iya, stok lama. Alhamdulillah semua saudara di sini, saya merasa menemukan rumah kedua Ustadz kali ya. Iya. Iya, alhamdulillah. Sehat selalu buat semuanya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam belajar Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru saya tidak lagi nomor yang baru. Silakan Bang Tama, mungkin yang angkat tangan Kang Jorelat biasanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ceceng ngomongnya teh. Baik Pak Kiai, ini pertama saya mengucapkan terima kasih. Ini ada teman saya ikut gabung. Sebetulnya saya ajak untuk para guru aja udah hampir 90 guru agama di Kabupaten Subang. Hanya baru masuk satu nih. Baru masuk satu, alhamdulillah. Kemudian menyusul nanti yang lain juga banyak, lebih dari 50. Alhamdulillah. Ya, tapi belum masuk. Kemarin baru masuk sebentar, katanya keluar lagi nih teman saya Ibu Iis nih ya kemarin. Iya. Salamah ya, keluar lagi. Tapi insya Allah mudah-mudahan ke depannya tertarik dengan acara ini, karena saya selalu beri motivasi bahwa ketika para ulama sekarang menyusut tidak ada, para ulama meninggal, maka otomatis penggantinya guru agama kan gitu kata saya. Untuk menyampaikan risalah-risalah kepada anak, kepada masyarakat, ya otomatis ketika ulama tiada, ya guru agama punya tanggung jawab begitu kata saya. Mari kita gabung begitu. Baik, ini ada yang perlu saya tanyakan. Pertama, saya luar biasa ini. Bukan penekanan, ini sudah jelas ya bahwa Nabi Musa ini adalah hukum Islam.
Tapi ya oten-oten mereka tetap menolaknya bahwa Nabi Musa, para nabi yang lain itu adalah seorang Muslim, ya Nabi Ibrahim. Tetap prinsipnya kuat ya. Ya itu biarkan aja lah begitu. Biarlah. Terus yang saya perlu tanyakan ini, mohon penjelasan Pak Kiai, ini ada di ayat 12. Pahda na'laik gitu ya. Pahda na'laik. Lepaskanlah terumpahmu. Nah, itu kan. Ya. Itu yang saya belum paham, itu maksudnya lepaskan gimana? Itu kan di tempat lembah tua ya, lembah suci, yang suci tua itu semacam tempat ibadah model masjid kalau Islam atau gimana? Atau itu harus dilepaskan tuh? Kenapa harus dilepaskan? Memang fungsinya seperti masjid gitu, seperti kita kan harus dibuka sepatu, buka sendal atau gimana gitu. Jadi mohon penjelasannya supaya kalau seperti itu berarti ya adab-adaban suci dalam ibadah itu ya sudah ada sejak Nabi Musa juga kan begitu ya, kita juga seperti itu. Sungguh luar biasa ini ajaran Islam ini kan ada dari sananya gitu. Mohon penjelasannya Pak Kiai ya. Untuk itu, untuk lepaskan terumpah itu kan, terumpah itu semacam sendal kayu lah atau apa ya, terumpah itu. Iya. Sekian, assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Kang Jorelat. Ini mungkin bisa dua arti ya. Satu arti fa'la na'laika itu betul-betul fisik, buka terendah. Jadi buka dulu kan namanya terompa itu apa nama dulu? Kasut ya, buka. Sandal orang itu kan dulu pakai tali-tali kayak sampai ke betis. Biasa sendal kan dari kayu, terumpa. Kalau di saya sendal dari kayu itu. Ya, dari kayu itu bakia namanya tuh. Ya, bakia, kelom itu terumpa. Tapi ini kan pakelek. Jalan jauh. Ya, betul-betul secara fisik dibuka. Mungkin ada satu tempat di situ yang suci ya. Kalau saya pernah pergi ke itu satu lembah, itu memang ada tempat batu-batu yang bersih di situ. Nah, mungkin pada saat masuk ke tempat itu saya buka sandal depan. Itu artinya memang fisik buka. Yang kedua itu pelajaran bagi kita bahwa masuk tempat ibadah tolong buka sandal. Nggak boleh masuk sandal ke rumah ibadah. Nah, yang menjalankan ini ya Islam. Kita coba bapak bawa sandal ke masjid, wah di marah-marahin orang kita, Pak. Itu satu adab. Nah, itu. Jadi memang betul-betul fisik bisa juga metamorfos dia ya. Bisa metamorfos itu tempat suci. Dimanapun tempat suci bukan sandal. Suci dan mensucikan gitu. Kayak di rumah kita ini ada tempat, misalnya di depan rumah kita bikin satu masjid, di situ kan tempat khusus bertaulat. Nah, jangan bawa sandal ke situ. Itu bahasa metamorfosnya itu. Buat tempat-tempat ibadah nggak boleh dibawa sandal ke situ. Nah, gitu, Kang Jorelat. Oh iya. Ya intinya mah mungkin adab-adaban ketika mau beribadah aja bersuci ya. Ya, kan sandal itu kita bawa kemana-mana kan ada meninggalkan keinjak kotoran, keinjak yang kotor-kotor, najis sebagainya kan kita tanggalkan. Nah, gitu. Ya. Makanya kemarin saya secara hati ini marah banget ini lihat di medsos ada. Ya maaf ini ada polisi pakai sepatu masuk ke masjid ini ngejar-ngejar ya jamaah, aduh luar biasa itu saya. Ya Allah sampai sejauh itu gitu. Iya. Oke, kita mohon perlindungan kepada Allah ya. Iya. Makasih Kang Jorelat. Makasih Pak Kiai, makasih ya. Iya makasih banget nih penjelasannya. Silakan yang lain bertanya di apanya di lelang aja Pak. Saya boleh bertanya Pak Ustadz. Oh boleh, silakan Bu ini. Ya. Assalamualaikum Bu ini. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Tama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu ini. Yang di ayat 14 tadi Pak. Ya. Ustadz ya. Innani jadi sesungguhnya aku ini ada Allah ya. Padahal kalau di surat apa tuh ada sejak alam ajali juga ya di dalam ruh itu tiba aja sudah dikatakan ya, sudah di situ bahwa ini aku adalah Allah ya. Allah subhanahu ya. Ya. Jadi seolah-olah itu ini penekanan kembali maksudnya di 14 itu. Ya. Begitu ya. Ya. Allah subhanahu Al-A'raf itu ayat 120 sekian. Allah subhanahu qala bala syahidna. Ya betul. Kami, ya benar. Kita menyaksikan Allah pada saat kita menjelang detik-detik kita keluar dari rahim ibu kita. Kita menyaksikan Allah. Ya. Detik-detik diberikan nyawa, diberikan roh. Allah subhanahu qalu bala syahidna. Bala itu lebih dari, kalau kalimat bala itu lebih dari na'am. Kalau bala itu misalnya Bu Heni disuruh oleh Bang Firman, Bu Heni kita lihat Pak itu yuk, lihat Pak Usen yuk, bala na'am. Jadi
Tapi kalau dibilang bala, jangankan ke sana. Lebih dari itu pun saya pergi. Nah, itu namanya bala, lebih dari yang diperintahkan. Lebih naam ya. Nah, lebih dari naam dia. Oke, Bu ini ada lagi pertanyaan? Ya udah. Ya, seperti ini penekanan kembali ya. Ya, penekanan. Banyak kata-kata penekanan yang penekanan ini tidak ada dalam bahasa Indonesia. Tata grammar bahasa Indonesia itu tidak mengenal penekanan. Makanya kita minta apa penekanan dalam bahasa Indonesia. Saya hanya baru melihat luar biasa dengan tambahan huruf U yang banyak, luar biasa. Saking luar biasanya kan. Tapi dalam masalah itu pun bahasa gaul ya, tidak diresmikan dalam tata bahasanya. Tapi dalam Quran itu banyak penekanan-penekanan dengan menambah huruf, dengan mengurangi huruf, dengan merubah bentuk. Itu banyak sekali penekanan-penekanan itu. Yang dalam bahasa Indonesia tidak tertampung gaya-gaya penekanan itu. Itu Pak ini ya. Ya, makasih Pak Ustadz ya. Sama-sama. Pak Nasrul kita mau tanya kayaknya itu. Iya Pak Nasrul mau tanya Pak Nasrul? Belum ada. Oh, belum. Oke. Silakan di yang lain. Pak Sagnen atau Pak Raplis. Pak Joko Mulyadi biasanya tuh Pak Joko Mulyadi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Joko Mulyadi. Waalaikumsalam Mas Tama. Ya Mas. Ya, ada pertanyaan. Cuma mungkin kali ini bukan tentang nafsu sorob, tapi tentang ini Ustadz. Pertanyaannya apakah terutama yang ayat berapa tadi? Yang ayat 13 Ustadz. Ya, oke. Wa anna tartuka fastamia. 5 yuha. Yuha. Ya. Ini pertanyaannya ini apa pertama kali Nabi Musa mendapatkan perintah itu apa? Orang bilang 10 perintah itu, atau pertama kali Nabi Musa dinisbahkan sama Allah menjadi nabi gitu, atau gimana Ustadz? Tentang ayat 13, 12, 14 tadi, keseluruhan ayat 13 tadi. Karena ini rayukan, suruh dengar, terus Allah introduce gitu kan. Berat apakah sebelum ini itu Nabi Musa bukan nabi? Ataukah inilah sebenarnya saat peresmian Nabi Musa itu sebagai nabi dan sekaligus menerima wahyu dari Allah, yaitu kan dari yuhod kan ya. 5 yuho tadi ya. Silakan Ustaz, maaf. Wah, pertanyaan betul-betul luar biasa nih Pak. Jadi saya baca tadi di tafsirnya itu kan sebelum itu Nabi Musa ini ketemu sama anaknya Nabi Syuaib ya. Jadi pada saat Nabi Syuaib, nah biasanya dalam cerita-ceritanya Nabi dengan Nabi sama-sama tahu. Jadi Nabi Syuaib tahu bahwa Nabi Musa itu Nabi, berarti Nabi Musa juga tahu bahwa Syuaib itu Nabi. Nah katanya begitu. Nah kalau ini kan kejadian setelah itu. Nah, apakah ini wahyu pertama apa bukan? Nah, saya di situ perlu mencari data pendukung dulu Pak Joko Mulyadi. Sekali lagi syarat saya tidak berani menjawab kalau saya tidak pasti. Berikan waktu saya untuk mencari data itu nanti. Karena pertanyaan Bapak berat, tidak bertanya gramatikal. Kalau gramatikal bisa jawab langsung. Tapi karena apakah ini wahyu pertama kepada Nabi Musa? Apa bukan? Nah, saya baru cari dulu. Kalau Nabi Muhammad jelaskan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jelas sekali kita kan. Tapi Nabi Musa apakah ini yang pertama atau yang lain? Jadi izinkan saya mencari data pendukung Pak Joko Mulyadi. Ya siap Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Tadi ada Pak Nasrul dulu baru datang Pak Joko ya. Jangan kita orang Padang nama Pak Maninjau Pak. Oh Maninjau ya. Kenapa yang kecil-kecil diberikan apa tuh? Kita Pak Nasrul ada guyonan sini Pak Nasrul. Setiap ada yang masuk orang Padang, Pak Joko cemburu dia. Diajak juga orang Solo, tapi 1-2 kalau orang Padang banyak masuk Pak. Kok orang Padang semua di sini? Lalu Cenor bilang, ini kayaknya belajar bahasa akurat sekaligus belajar bahasa Padang. Iya benar nih. Orang Sundanya nih sedikit nih tuh gimana nih? Ajak orang Sunda ramai sini Pak. Ya kalau lelat ya orang Sundanya nggak pernah disebut ya. TPP Bu Heni. Apa lah lelat orang Sunda. Berarti seimbang nih orang Sunda sama orang Padang nih seimbang nih. Iya. Pak Joko boleh terhibur juga, ada orang Jawa juga di sini, Pak Sarjono sama Pak Subriwo.
Alhamdulillah. Tapi Pak Sugriwo itu udah Jawa Padang tuh, Pak. Yang penting presidennya orang Jawa lah, udah. Oke, Bang Tama, silakan. Pak Raflis ya, Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Raflis. Oke, silakan Pak Raflis tanya. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya ini yang ayat 14, Ustaz ya. Nah. Ayat 14 ini kan kalau dibaca artinya, sungguh aku Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Ya. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingatku. Ya. Nah, pertanyaannya begini, Ustaz. Salat itu baru kita kenalkan setelah Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Ya. Nah, berarti kalau kita baca ayat ini, salat itu sudah sejak zaman Nabi Musa, kan begitu, Ustaz? Ya. Nah, pertanyaan saya, kira-kira seperti apa bentuk salatnya umat Nabi Musa itu dan bagaimana, Ustaz? Begitu saja, Ustaz. Enteng-enteng aja, Ustaz. Ini itu pertanyaan yang akan saya tanyakan juga tadi itu, saya lupa ini. Itu pastikan persis pertanyaannya begitu. Iya, pertanyaan yang enteng sih jawabannya. Pertanyaannya sih Iya. enteng, jawabannya nggak enteng, panjang jawabannya. Iya. Nah, jadi kalau untuk Rasanya kan ada syahadat itu, kan ada syahadat di sholatnya Pak Kiai, itu gimana syahadatnya gitu dalam sholat itu gitu. Iya, jadi karena ini pertanyaan fikih ya, pertanyaan fikih. Jadi sekali lagi saya katakan saya bukan ahli fikih ya, tapi makan saya serahkan kepada ahlinya. Bagaimana sholatnya? Cuman secara garis besar jelas nggak sama dengan sholatnya Nabi Muhammad, karena sholat Nabi Muhammad disempurnakan. Satu contoh, puasanya Nabi Musa itu disebut baca di sebuah kitab, itu pada saat dia berbuka di maghrib itu ya, buka itu nggak boleh lagi makan, Pak. Sampai bukanya lagi nanti dia buka, jadi sekali aja makan. Makan buka di maghrib, nah nanti habis makan nggak makan lagi, sampai besoknya lagi. Nah kita kan nggak ada sahurnya, beda. Nah, sholatnya juga beda. Kalau saya pernah dengar dari orang-orang yang pindah agama kita, sholat itu serakaat aja Pak. Jadi pada saat Al-Akbar sampai salam itu satu rakaat, selalu satu rakaat. Dan waktunya juga tidak banyak. Ada waktunya 3, ada waktunya 4. Jadi beda. Nah untuk lebih detail, jelas saya nggak mampu menceritakan bagaimana bentuk sholatnya, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa sholatnya. Jelas sholat ada perintah sholat. Wa aqimis sholata li zikri, untuk mengingat Allah. Nah sholat Nabi Muhammad disempurnakan dengan bacaan Al-Fatihah. Jadi beda semuanya sholatnya. Al-Fatihah itu tidak pernah turun. Tapi sejarah Isra Mi'raj, Nabi Muhammad dapat perintah sholat juga pertimbangan Nabi Musa kan, Bu ya. Berarti Ya, itu makanya kan itu Nabi Musa mengatakan nggak sanggup umatmu katanya. 50 rakaat. Minta kurang lagi. Nah, jadi sholat sudah ada dalam Nabi. Mungkin kita kalau urut ke atas sampai dari Nabi Adam sudah ada sholat, bukan Nabi Musa aja. Cuman sholatnya seperti apa? Nah, kita memang tak perlu wajib tahu, tapi yang kita wajib tahu sholat kita apa. Saya sama dengan kemarin, bagaimana bentuk neraka, nggak usah didetailkan lah bentuk neraka itu apa, karena yang paling ringan pun nggak mampu kita. Apa kita matanya tentang neraka, lalu kalau tahu kita bisa antisipasi, yang neraka nanti, maksud neraka kita bisa antisipasi, kan nggak juga ya, karena nggak mampu kita, ya udahlah kita apakan energi kita untuk menghindar dari sana. Jadi nanti kalau di cerita sholat Nabi Musa, Nabi Adam nanti pada lah kan Nabi juga boleh kita ikutin dong ya, itu lagi ada sunnahnya lagi. Ya makanya kita nggak perlu tahu, ikut ya. Sholat kita sebagaimana Nabi kita sholat. Selalu kama ra'aitu ummi usalli. Sholat kamu sebagaimana kau melihat aku sholat. Itu ya, Kang Jorelat dan Pak Raflis Sinago ya. Iya. Jazakallah khair Ustaz telah menjelaskan kepada kami semua. Untuk para partisipan, Pak Saad Murdi tanya. Iya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Saad. Silakan Pak. Jadi kita lihat dari Nabi Ibrahim sampai akhir kan ada sholat. Mereka juga ada zakat, sedekah segala macam. Tapi di situ nampak saya lihat ya. Ada benang merah dari Nabi awal sampai ke kerasulan itu kan dimulai dari Nabi Nuh kalau tidak salah. Dan sampai Nabi Muhammad itu kan semakin sempurna. Tapi dia benang merahnya topiknya sama salat, syahadat, zakat, puasa di situ, haji juga begitu.
Nabi orang-orang dulu kan orang musyrik pun juga haji ya, Mekah. Jadi ada benang merah. Cuma yang membedakannya itu, menurut saya kan, kalau orang kita kepada orang lain itu kan ada namanya perjanjian lama, ya tak? Itu perjanjian baru. Nah kalau Al-Quran itu kalau ada yang mengatakan itu terakhir itu, tidak ada lagi sesudah itu. Nah jadi tapi benang merahnya ada. Nah yang kita tidak perlu tahu mereka bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana. Tapi yang paling penting itu kita menyempurnakan sholat kita yang sekarang ini sudah sempurna tak? Belum, secara pribadi. Bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, bagaimana takbirnya, bagaimana dari salam sampai dari takbir sampai salam. Itu yang perlu dianukan. Sebab itu Buya menerangkan kemarin itu kan sholat itu komunikasi antara kita dengan Tuhan dan dialog situ. Nah, dialognya itu ada di surah Al-Fatihah itu yang jelas di situ. Di yang lain itu doa-doa. Itu yang saya tangkap itu. Terima kasih barangkali ada. Syukron Pak Saad. Alhamdulillah menegaskan lagi ya. Ini ada tamu kita Pak Taslim, tapi mungkin masih dalam connecting audio dia kan. Silakan diberikan kesempatan para lain lubang tama. Pak Iwan Muhajirin kali ya, Pak Iwan Muhajirin. Pak Iwan. Baik. Assalamualaikum Pak Iwan Muhajirin. Assalamualaikum Pak Iwan Muhajirin. Silakan open mic. Saya bukakan ya Pak. Oh, lagi nggak connecting, Ustaz. Oke. Silakan mengirimkan lelang aja. Pak Firman Sepina ini sudah siap-siap mau bertanya kayaknya Pak Firmannya. Pak Firman, iya Pak Firman. Kepada Pak Firman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tama. Baik Pak Firman, silakan Pak Firman kepada Ustaz di saran saya. Ya, Pak Ustadz, mungkin ini semacam catatan dari saya gitu ya. Saya kepingin juga klarifikasi kira-kira catatan saya itu benar apa enggak dengan uraian tadi gitu. Pertama, Nabi Musa itu adalah mantu dari Nabi Su'ib. Ya. Mantu dari Nabi Su'ib. Ya. Yang kedua, Nabi Musa pada saat meninggalkan sholatnya gitu, pada saat dipanggil Allah tuh meninggalkan sholatnya gitu. Terus perbandingan buat kita, kalau memang kita mengulang sejarah, berarti pada saat kita masuk masjid kita meninggalkan sandal, berarti kita ingat sejarah ini gitu Pak Ustadz. Ya. Terus pada saat Allah menyatakan Musa bahwa Musa itu akulah Allah kata Musa. Ini salah satu catatan bagi kita bahwa Musa adalah Muslim gitu. Iya. Terus janganlah kita menyembah selain Allah. Ya. Karena Allah menyuruh Musa untuk menyembah beliau gitu. Ya. Terus Nabi Musa juga disuruh saat saat kita tadi diceritakan bahwa saat Nabi Isra Mi'raj itu bertanya sama Musa bahwa dia ada disuruh 50 rakaat. Jadi dia bilang mintalah keringanan karena umatmu kecil-kecil gitu. Ya. Nah, terus bila kita bersama Al-Quran, mencintai Al-Quran, semua aktivitas kita di dunia dimudahkan. Ya. Contohnya tadi Pak Ustadz mengatakan di grup kita, di antara kita ada yang junior, itu mengingatkan senior, malah seniornya tidak ikut, tidak merasa marah gitu, malah berterima kasih gitu. Ya. Terus satu lagi pepatah yang saya ingat, marilah kita berjalan seiring jalan tapi berpegang tangan gitu. Yeah. Tujuannya berpegang tangan itu pada saat teman kita tadi masuk jurang kita bisa pegang. Yeah. Jadi jangan berjalan seiring jalan tapi berseberangan gitu. Yeah. Jadi pada saat tadi Bapak katakan bahwa lepas dari grup kita tidak bisa kita tangkap lagi karena dia berseberangan dengan jalan kita. Saya kira itu sedikit catatan Pak Ustadz. Makasih Alhamdulillah. Dicatat Bang Tama, bukan narasumber.
Narasumber tinggal dibolehkan itu topik narasumber. Rangkuman untuk moderator udah diduluin Pak Firman. Enggak. Kalau saya bukan itu Bang Yusuf. Besok jadi narasumber. Tinggal dikembangkan itu. Amin, amin. Alhamdulillah, setuju semua Bang. Jadi yang paling menarik di kita di sini, kita tidak melihat usia, tidak melihat jabatan. Kalau memang karena yang dibahas Quran, maka seorang anak kecil pun kita dengar koreksinya. Tidak ada satupun orang yang kesal dikoreksi oleh Mbak Isa yang hanya berusia 17 tahun. Nggak ada kan? Coba lihat nanti di grup. Lulus SMA ya? SMA baru. SMA baru. Nah, nggak ada yang kesal kan? Nah, paling makasih ya yang Isa cantik, makasih ya ini, paling itu ngomong nanti. Nah, jadi kalau di Padang nggak gitu, Ustaz. Kalau di Padang dia bilang udah banyak dia makan garam. Enggak begitu, enggak. Di sini enggak begitu. Kapan tangga baru. Awaknya jajah ya. Nyukur kadang-kadang awak jinyonya. Enggak. Karena kalau Quran itu kita standarnya Quran. Makanya itulah gunanya kita. Orang sombong ya. Majelis Quran kita di situ. Jadi kita berpegang pada Quran. Kalau salah kata Quran ya kita salah. Benar kata Quran benar. Saya pun Bapak tegur nanti kalau saya salah enggak masalah. Nah, ini Pak Dija salah ini. Kalau memang salah manusia itu kan tempatnya salah. Karena ukuran kita Quran. Oh iya ya saya salah. Paling saya minta maaf. Kan kalau minta maaf kan enggak masalah. Bukan orang salah itu bukan berarti turun derajatnya, enggak. Justru orang yang tinggi, yang salah dan dia tahu salah dan minta maaf itu tinggi derajatnya. Nah, itu satu yang kita kembangkan di situ. Kita tidak pernah merasa diri kita paling benar di sini di Quran ini. Kalau ada orang lain yang memberitahu kita salah ya oke. Oh, Pak Sarjono tuh udah ngangkat tangannya kelamaan angkat Bang Tama. Iya, maaf ya. Aja. Bang Tama, ya. Saya bisa sebentar Bu ya. Nah, silakan. Saya pernah dapat di kajian di guru lain masalah yang tadi pertanyaan-pertanyaan bagaimana ibadahnya Nabi-Nabi sebelum Muhammad. Nah itu memang tidak perlu kita tahu, kita bahas karena yang risalahnya Nabi Muhammadnya banyak khilafiyah di antara kita gitu kan Bu ya. Ya apalagi ya betul. Terima kasih. Oke. Pak Sarjono silakan. Pak Sarjono udah. Ya. Oh udah. Pak Sarjono mana Pak Sarjono? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sarjono. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Sarjono. Ini bahasa saya kayak tempat lain. Ini namanya orang yang selalu pegang baju saya mau kemana pergi pegang terus baju saya. Ikut gitu. Iya, kalau insya Allah Pak Ustadz masuk surga kan Pak Ustadz ingat saya kan. Amin insya Allah. Ya. Saya pagi ini bahagia sekali karena ada orang baru juga tuh Pak Ustadz. Baru muncul lagi Pak Sugriwo sahabat saya. Baru, saya pikir orang botol baru tadi baru muncul lagi. Iya nih, mana? Assalamualaikum Pak Sugriwo. Ya, assalamualaikum Pak Sugriwo. Iya, beberapa malam nggak muncul-muncul, kangen juga nih ya. Jadi, makanya suasana kita agak sedikit agak mendung Pak, nggak ada Pak Sugriwo. Mendung, nggak ada untuk berdebat ini. saya juga nggak ada bagaimana ngomong gitu kan. Sometnya Pak Sugriwo. Nggak dari Pal, ya. Nggak dari Pal ya. Iya. Nah kemarin itu, ya ini Pak, ini perlu penjelasan nih kelihatannya. Supaya tidak ada prasangka. Saya kemarin ada ini. Jadi saya di WA sama Pak Yusuf, itu kenapa enggak kelihatan? Saya bilang, tapi pakai bahasa Jawa dia. Saya bilang, ini ada kegiatan yang enggak karuan, dia bilang gitu. Jadi kegiatan yang enggak jelas, tapi yang jelas begini, pertamanya itu laptop saya bermasalah. Laptopnya kemarin kan ininya gangguan, terus saya bongkar sendiri Pak Ustadz. Wah hebat. Bongkar sendiri ternyata kembalikannya enggak benar gitu. Bisa bongkar nggak bisa pasang. Montir terima bongkar. Bisa pasang tapi nggak bisa hidup. Tapi bisa hidup ya. Nah, tapi akhirnya bisa pulih lah. Tapi walaupun belum ini, maka saya pakai HP ini sekarang. Oh. Ya ada ke apa aktivitas lain ya sebetulnya. Iya. Jadi ditambah itu nanti saya bilang nanti. Jadi akhirnya saya ketinggalan terutama masalah SIA ya. Kalau yang lain iya. Jadi bukan SIA siapa ya Pak ya? Iya. Bahasa jadi apa nanti mungkin saya harus share Pak Ustadz. Iya. Pak Sarjono itu pertanggungjawabannya
Bisa diterima Pak Sarjono? Iya, bisa terima. Tapi kayak pas HP lagi nih, HP-nya masalah. Nah, yang mempertanggungjawabkan Bapak, Pak Sarjono, Pak, bukan saya. Nanti kalau Pak Sarjono oke, baru ke saya. Tapi kalau Pak Sarjono nggak oke, ya saya pasti nggak oke juga. Iya. Perlu klarifikasi lagi. Alasan diterima. Mungkin begitu ya Pak Sarjono ya? Iya, Mas Sugriwo. Senang saya bisa ketemu. Iya. Ini Pak Ustadz. Ya, silakan. Jadi di ayat 14 ini itu merupakan jawaban yang saklek dari Al-Qur'an kalau saya lihat di sini kan. Innani anallah. Sungguh aku ini Allah. Allah sudah memperkenalkan dirinya pada Musa. Tapi kalau lihat dari cerita tetangga oten-oten Gawing Desem, Allah belum memperkenalkan namanya, dibilang begitu kan. Kalau dalam itu, makanya ada dalam Taurat yang Yudaism itu tidak ada yang ada kata Hasem, kata apa, padahal Allah sudah menjelaskan di sini. Dan ini makanya Al-Quran juga sebagai Furqan, pembeda, memberikan, meluruskan, membenarkan apa-apa yang sebenarnya seperti itu. Jadi ini jawaban yang saklek dan innani, ada sungguh, ya kan? Sungguh aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Nah, di sini kata-kata, dulu kan ada pertanyaan apa membedakan kata aku dengan kami. Jadi kalau saya lihat di sini memang kalau ada hal untuk ketahuitan menyembah kepada Allah itu pada kata-kata aku. Tapi kalau juga menciptakan jin dan manusia menggunakan kata-kata aku. Tetapi kalau untuk membangun alam seperti bagaimana bumi ditinggikan itu kata-kata kami. Karena mengajak ikut semua komponen-komponen termasuk malaikat, termasuk tumbuh-tumbuhan yang ada di situ. Jadi saya sangat beruntung sekali dalam kajian ini selain bisa mengerti memperlancar lagi kita dalam membaca Al-Quran, terutama dalam menulis. Selama sejak alasan inilah kami banyak menulis. Mudah-mudahan tangan kami jari-jari menjadi persaksian di akhirat nanti. Apa yang dilakukan seperti Amin. Memperdalam lagi tata gramatikal Al-Quran itu. Sekolah begini Pak Ustadz, kadang dengan kata-kata gramatikal itu seperti bahasa Inggris grammar itu sudah terbayang kesulitan gitu kan. Wah, kalau lebih enak conversation lebih gampang daripada grammar kan kalau dalam bahasa Inggris seperti itu kan. Nah, itu dalam hal ini kita akan lebih menemukan pernik-pernik yang indah begitu, pengertian yang kaya dengan berbagai hal seperti itu. Nih, saya dalam ini mengucapkan terima kasih pada Pak Ustadz dan teman-teman yang lain sudah bisa menciptakan suasana kita belajar dengan enak, dengan asik, bertambah persaudaraan. Walaupun kita tidak mungkin bisa ketemu bersama-sama karena lokasi jauh-jauh, ada yang di Papua, ada yang di mana-mana, ada yang di luar negeri. Tetapi insya Allah harapan kita bersama kita bertemu reunian di akhirat nanti di surga. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Sarjono nggak nanya, di penegasan aja ya. Jadi Pak Sarjono di saya kemarin di Sydney saya bilang saya harus bawa teman-teman, saya bilang karena teman saya ada yang memang jadi asisten, ada jadi ini, ada yang kerjanya megang baju terus. Saya bayangin Pak Sarjono itu. Barat anak ini kemana kita pergi bukan bawa baju kan dulu kan kecil saya kan kalau bapak kita berangkat pegang baju kita, pegang baju bapak kita kan. Pokoknya kemana pergi kita pergi terus, ikut terus. Nah jadi Pak Sarjono ini pegang baju terus. SDN datang ke SDN, pergi ke MO datang ke MMO dan sebagainya. Dan itu intinya tidak mau berpisah dengan Quran seperti itu ya. Iya. Alhamdulillah. Silakan yang lain mungkin sebelum Ibu Cenor mungkin sudah giliran Cenor ya. Habis itu kalau misalnya ada lagi pertanyaan mungkin setelah Cenor kita tutup dulu nanti kita tanya lagi. Mungkin Cenor itu ada ada Ibu Ai itu Ibu Ai teman saya bukan ya atau bukan Pak Ai itu. Oh Pak Ai ya bukan Ibu Ai ya. Pak Ai ya. Oh, maksudnya teman saya ada juga Ai namanya. Pak Aidil. Pak Taslim juga belum aktif audionya. Oh iya. Bang Ai. Oke. Pak Taslim juga belum harus mandi dulu Bang Tama. Pak Taslim juga nih. Pak Taslim belum aktif audionya belum dia. Pak Rusmadi dulu deh. Pak Rusmadi dulu kita kasih. Silakan Pak Rusmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya
lepas dulu, silakan aja yang lain dulu Pak Ustadz. Oh. Silakan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Asmadi. Iya Pak. Ya. Pak Meldi. Pak Oh Meldi gitu, mungkin, atau... silakan. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Meldi. Pak Meldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Meldi. Silakan Pak Meldi. Saya lebih banyak menyimak Pak Ustadz karena dari pertanyaan teman-teman banyak pembelajaran ya bagi kami sendiri gitu kan. Karena memang selama ini ilmu mengenai Nabi Musa dan sebagainya itu kan memang agak dangkal ya. Tapi mudah-mudahan bisa menambah wawasan. Mungkin itu aja sedikit Pak Ustadz ya, tidak ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan ke Bu Ilianis, mau tanya Bu Ilianis? Ada mau ditanya? Bu Ilianis dulu. Bu Ilianis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau ini gramatikanya aja Pak Ustaz. Ya, silakan. Ya, ayat 21. Sanu'i duha. Oh, ayat berapa, Bu? 21. Oh. Toha 20. Oke. Waduh, mom itu. Sanu'i ya, sanu'i duha. Sanu'i duha. Oh ya. Ya. Oke. Ini bentuknya saya masih ragu. Apakah sanu'idu itu KKL atau bukan? Oh, kakak sade itu. Oh, KKL. Satu huruf nu'idu. Nah, nu'idu itu kan pelakunya nahnu, akar katanya ada. Nah, coba langsung buka ada. Ada. Bisa awada, bisa ayada. Langsung buka itu. Awada, ayada. Ayada. Ayat berapa itu? Ayat yang 21. Sanu'idu. Ada. Kita tadi di sini ada menengok, menjenguk. Nah, ada mengulangi pekerjaan. Jadi sanu'idu sirata. Kakak SAD. Kakak SAD itu. Kakak SAD. Kakak SAD. Kok kakak SAD-nya tidak ada huruf ta atau ya, Ustaz? No. Oh, yang Oh, SAD itu huruf ya? Iya, enggak, no-nya itu kan nahnu. Iya, ini jadi ketutup sama sa-nya sama si. Sa-nya itu huruf, sa-nya baru huruf. Makanya saya pikir nggak ada ciri-ciri AC ya Bu Yulianis ya? Iya, jadi tadinya apakah KL itu jadi ragu gitu ya. Kalau KKL tidak memenuhi syarat gitu loh. Sanu'idu. Ya, tapi kalau sa itu kan tak ciri dari itu kerja. Sa itu huruf. Termasuk ciri kerja itu enggak? Ya apa? Di awal huruf sa ini kan termasuk. Enggak tuh huruf. Itu biasanya nempel di KSAD dia. Oh. Nah, nu'idu itu adalah KSAD, pelakunya nahnu. Pelakunya nahnu ya. Akar katanya ada, ayada. Jadi sa-nya itu huruf, nu'idunya KSAD gitu ya. Ya, nu'idu KSAD, pelakunya nahnu, akar katanya awada atau ayada. Polanya apa itu? Polanya apa? Ayo. Pala. Enggak, nu. Polanya af'ala. Af'ala. Nah, coba cari di kamus. Apa artinya? Berarti af'ala ada, mengulangi pekerjaan, mengulangi atau mengembalikan. Jadi ada. Bukan ada. Bukan ada. Ada. Ya kan, sanu'idu ha siratahal ula. Oke. Ustadz, biasanya nahnu itu kan dengan apa namanya? Fathah, bukan dhammah. Lihat turunannya pola afala nuf. Yang pola afala
Coba lihat. Kalau Nuh berarti jadi pasif gitu ya? Bukan, Bu. Pola afala. Coba buka tabel. Buka tabel. Coba tabel, Bu. Nah, sekarang kita buka tabel, Bu. Buka tabel. Buka tabel kakak SAD. Buka tabel pola afala. Ini buka ini pola afala. Ini buka pola afala. Apa pola afala? Depannya yuf'ilu kan doma sukun kasrah kan paketnya itu. Paket doma sukun. Nah, doma kan? Tapi kan ini af'ala kan kakak SAD kan? Iya. Doma. Coba yang dia pola afala nahnunya kan nuf'ilu tuh. Nuf'ilu kan? Ya nu. Tunggu. Ya kan nu. Ya. No. Nuf'ilu. Nah, nu kalau ada usia di tengahnya kan, maka nggak mau mati ainnya. Jadi karena ada usianya, Ustaz, nggak kelihatan ya? Ya, sia itu kan ya itu, kan sia itu. Nu'idu. Sia di tengah itu bisa berupa waw atau ya. Jadinya di apa? Karena huruf sia ditukar ya huruf yang itunya Kak, kasrohnya kedua, yang ketiganya ya, kan sama dengan ya? Yukimu, sama dengan tukimu. Yang semalam diterangin ya, Ustaz ya? Iya, gitu dong. Berarti kalau ananya juga nu'idu gitu. U'idu. Pelakunya nahnu, Ustaz ya? Nahnu. Jadi ada tuh coba buka halaman 284 kamus. 284, coba buka 284 kamus. 284 paling bawah kanan. Apa tuh? Ada. Ada apa ya? Kembali kepadanya. Mengulangi pekerjaannya, mengulangi. Ada paling bawah. Paling bawah. Oh, paling bawah. Ada ya, mengulangi pekerjaan itu. Jadi kami akan mengembalikannya ke keadaan semula. Akan mengembalikannya ke keadaan semula. Nah, itu sirataha itu Sarah, kira bukan Sarah. Sarah. Oh, ini. Itu kan bukan KKSAD, bukan KKL tuh. Kalau KKL pasti sirta atau surta. Di kamus halaman berapa tadi? 200 berapa? 284. Bu Yani 284. 284. Tapi di sini kok anunya ya Ustaz, apa namanya? Ya'udu, Ustaz. Mana ya'udu? Ya kan itu apa gua. Ini ketahuan, ini nggak masuk, jarang masuk, ketahuan, pertanyaan itu ketahuan. Ya berarti kan katanya Pak Yes, akar katanya jadi ada. Kata kan ada di sini, ada ya, ya, ada ya'udu. Ada yang itu kalau pola fa'ala. Sekarang kan polanya af'ala. Af'ala. Polanya af'ala ya nu'idu, yukimu, sama sekelas dengan yukimu, yumitu, sama itu. Oke ya. Nih. Pak Raplis, jadi tidak A aja, U juga. Kalau U itu kan pola af'ala. Yang domah itu kesannya itu ada pola fa'ala, pola fa'ala, pola fa'lala, itu dan pola af'ala itu U saya semua. Saya ketemu di kamu, Ustaz. 284. Ya, paling bawah. Ada Bu Yani tulis. Ada. Ada. Ya, mengulangi pekerjaan itu kan. Yang sebelah kanan paling bawah itu ya. Iya. Oh, ini akar katanya jadi ada ya. Akar katanya ada, polanya afala, afala menjadi ada. Karena pola afala. Akar katanya ada. Ada ya. Apa lagi deh. Nanti pertanyaan Cenor, kan sudah dibahas kan Cenor nanti. Coba aja kita lihat Cenor nanti. Loadingnya lama sudah Ustaz. habis. Waktu belum habis ya. Loadingnya lama Ustaz. Enggak, itu kan hanya penyesuaian aja kok. Mungkin ada Cenor mau tanya, Cenor misalnya gramatikalnya. Ya, sedikit saja. Iya. Ya, Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Ustaz. Ini saya mau tanya sedikit. Di ayat 12, 14, 13, 14. Di situ kan ada ana, kemudian alifnya itu di atasnya kan ada bulatan lonjong. Nah, artinya aku. Tapi ada juga ana. Na-nya itu ada alif, jadi aku juga. Bagaimana perbedaan keduanya, Ustaz? Ya, ana yang enggak pakai alif, teman yang pakai apa tuh? Iya, ada ana pakai alif, ada ana yang alifnya itu di atasnya ada bulatan lonjong itu loh, Ustaz. Itu tajwid kalau nggak salah saya itu. Itu areanya Bang Bang Yusuf ya. Coba di 12, 13, 14. Tajwid bacanya nggak panjang. Bacanya kan misalnya alifnya nggak berfungsi kayaknya kalau ada lingkaran bulat. Iya, betul. Tanda baca, tanda bacanya. Ini sebentar. Saya mau tanya bedanya. Yang 12 itu kan ini ana. Kan bacanya gitu ya. Karena alifnya itu kan tanda di atas kan lonjong. Kan tidak ada di tempat lain tanda lonjong ini, hanya ada di ana ya. Tidak ada. Ini kan bukan sukun kan? Ya. Kemudian kedua di 13 ini bisa lihat wa ana ya kan ada alif itu berfungsi sebagai ana kan ya, matobi'i ya kelihatannya ya kan? Ya, itu bagaimana beda pemakaian atau apa yang menyebabkan kadang ana yang tidak dibaca panjang dengan ana yang dibaca panjang. Nah, sekali lagi karena ini masalah tajwid, ya saya tanya ke orang tajwid ya. Jadi ana itu kalau dari segi teksnya tidak ada masalah. Ana pakai lonjong nggak pakai lonjong, dari segi terjemahnya nggak ada masalah. Sama aja kita terima. Sama juga dengan nanti ada tanda bendera ya, ula, ika ada pakai bendera dengan. Dari segi terjemahkan itu tidak diterjemahkan. Tanda-tanda itu tidak diterjemahkan. Yang diterjemahkan adalah ananya. Nah, mungkin masalah bacaan yang mungkin pengaruh di situ. Masalah tajwid. Iya, kalau bacanya kan jelas beda. Jadi tidak ada tidak pengaruh tidak ada. Ya, tidak ada yang menyebabkan begini ya. Kan sering dalam gramatika itu kan begini itu punya makna apa kan gitu. Ini tidak ada ya Ustaz ya? Pengaruh ke gramatikal nggak pengaruh. Karena ana sama ana itu yang tertulis lonjong nggak lonjong tuh pada saat kita menerjemahkannya sama. Tapi pada saat membaca memang itu masalah tajwid. Saya serahkan kepada ahlinya. Jangan kamu masuk yang kamu tidak ahli. Pak Raflis. Pak Raflis menjawab tadi. Apa tuh Pak Raflis? Sudah terjawab tadi Ustaz. Jadi kalau anak, kalau sini anak kan pendek semua itu kan. Pertama itu kan anak karena hanya itu sukun, kan nanya jadi pendek. Wa anak tertuka ya. Kemudian yang keduanya ini anak juga pendek lagi karena ada langsung ke Allah. Anallah. Yang Rabuka ini anak Rabuka. Yang di ayat 12-nya. Tulis 12. Yang ada lonjongnya. Ya, lonjongnya itu loh. Karena itu lonjong loh, bukan sukun. Pendek ini Ustaz. Jadi bacanya kayak tadi Ustaz Ustaz Kang Jordan baca kan? Jelas. Ini ana rabbuka. Jadi bukan ana. Jadi nanya jadi pendek. Ana rabbuka langsung ke rabbuka. Oke, kalau gitu saya tahu itu kalau ada itu tuh tidak panjang, tapi yang saya tanyakan kalau memang tidak ada beda ya nggak masalah. Tapi kadang-kadang saya melihat misalnya kalau begini misalnya fa'ala dengan fa'ala itu kan bisa contoh ya. Bisa saya contohkan itu. Contoh fa'ala itu begitu ada penekanan kan begitu. Nah, jadi apakah di sini tuh ada sesuatu kah? Kalau memang tidak ada ya sudah kan tidak ada. Tapi kalau membacanya saya udah paham kalau ini baca pendek, yang satu baca panjang, dan ini bukan sukun. Ini satu-satunya tanda itu hanya ada di dalam ananya Allah, ya kan? Karena ketemu roh itu kan nggak bisa aja. Ana roh. Karena yang lain kan ketemu roh yang bisa disambung. Anak. Coba. Bu Pepe mungkin ada pendapat Bu Pepe? Anda bisa jawab Bu Pepe? Ada Bu Pepe? Saya pernah dengar itu namanya sisir, Ustaz. Terus?
Itu tanda sifir mustahil. Jadi dia ada yang lonjong, ada yang bulat. Kalau yang bulat sifir mustahil. Saya dengar itu dari Ustadz Eni waktu itu dia mengajar, Ustadz. Jadi kalau untuk itu hanya tanda baca saja. Jadi tidak merubah arti mungkin ya Ustadz ya. Begitu ya. Maka tadi saya bilang ini areanya tajwid, areanya tahsin. Kalau segi terjemahan nggak ada masalah. Sama dengan kata-kata ada anzala alaya. Ada tanda bendera apa namanya panjang-panjang itu. Ulaika, ada yang diberikan, ada yang enggak. Nah, untuk menerjemahkannya nggak masalah. Karena kita terjemahkan bukan kata orang, tapi adalah yang tertulis. Ya kita menerjemahkan saya kan yang tertulis. Kalau dibaca orang ya makanya saya kalau dibaca orang takut salah ayat berapa yang kau baca. Makanya saya langsung tanya ayatnya, bukan mau dengar omongan dia. Baca ayatnya mana. Nah, kalau disebut ayat sekian baru dia nggak ngucap nggak apa-apa. Salah pun nggak masalah di ucapannya. Penting saya ayat yang tertulisnya yang saya terjemahkan. Jadi dari segi terjemahkan nggak ada masalah, Cenor. Terima kasih. Cuma ini ibu siapa tadi yang indikan? Itu kadang-kadang ada lonjong, ada bunda. Itu juga tidak ada beda ya Bu ya? Ada bedanya. Oh, iya, gimana Bu ya? Karena dia tidak langsung disambung langsung. Gimana? Kalau jadi benar kata Ibu tadi yang ayat ke-12 itu dia tidak panjang ya. Ini anak rebuka. Jadi dia paham. Iya. Mungkin dari gramatikal bisa saya bantu kali Mbak Pepe. Ada yang lonjong, ada yang bunda kan? Tanda itu kan ada yang lonjong, ada yang bunda, itu ada bedanya enggak? Coba gini Mbak Pepe, beberapa tempat seperti ini coba saya analisa nanti ya. Mungkin kalau yang sementara saya lihat, kalau yang pakai lonjong ada berita ana sebelumnya. Ini udah ada ininya kan. Jadi pada saat kedua nggak perlu penegasan lagi. Ini ana, pendek. Ini ana. Karena sebelumnya sudah ada ininya, innani. Nah mungkin itu. Nanti coba lihat berapa buah kata-kata yang seperti ini dalam Al-Quran. Nah, saya cari semuanya, tolong kasih tahu saya coba cek satu-satu. Nah, kalau memang semuanya seperti itu, bisa kita simpulkan bahwa itu tidak perlu diulang 2 kali kalau kata-kata itu muncul. Nah, kan saya baru tahu ini, bahwa ini masalah tajwid. Saya tetap mengatakan kalau bukan area saya nggak mau jawab. Nah, cuman coba nanti cari berapa ayat yang seperti ini. Nah, saya coba analisa. Kalau analisanya memang pas semuanya, seperti analisa saya, Pak. Misalnya gini, setiap kata-kata muqatta'ah, huruf muqatta'ah, alif lam mim, alif lam ra, itu di belakangnya pasti bicara Quran. Coba Bapak baca, kecuali satu ayat nanti. Setiap baca Yasin, Thaha, apalagi alif lam ra, itu semua bicara Quran itu. Jadi tentang Al-Quran selanjutnya ya Ustaz. Ya, orang kadang-kadang ditakwil ya enggak, kan? Padahal setelah itu bicara Quran. Apa saja? Yasin, wal Quranil Hakim. Alif lam ra, tanzilal azizir rahim, semuanya itu. Nah, itu bisa saya katakan itu. Kecuali ada saya periksa semua itu. Jadi saya buat sebuah statement, saya periksa dulu, baru saya berani mengatakan. Oke, mungkin kita tutup dulu. Ya, baik ada Ustaz, lagi terima kasih. Wassalamualaikum pertanyaan gramatikalnya warahmatullahi bisa ada, Bu. wabarakatuh. Pertanyaan gramatikal bisa ada. Kita tutup dulu Pak Saad, nanti kita buka lagi diskusi. Baik. Ya. Tutup dulu. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.